Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan matematika di jam dan gelombang yang sama, SMP Negeri 2 Pandeglang. Check it out. Coba adik-adik perhatikan tentang gambar apa yang ada di dalam layar. Perhatikan antara gambar sebelah kiri dan sebelah kanan. Sudahkah bisa kalian simpulkan apa maksud daripada gambar tersebut? Ya, betul. Gambar di sebelah kiri menerangkan kumpulan daripada semua hewan pemakan daging, sedangkan gambar di sebelah kanan adalah hewan-hewan pemakan tumbuhan atau biasa disebut dengan herbivora. Setelah bisa membedakan kumpulan hewan tersebut pemakan daging dan pemakan tumbuhan, maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa yang dikatakan dengan himpunan adalah sekumpulan atau sekelompok objek yang terdefinisi dengan jelas. Maksud jelas di sini adalah benar kebenarannya. Jika memang harimau itu pemakan daging, kita katakan ya, semua orang juga akan mengatakan ya. Itu yang disebut dengan terdefinisi dengan jelas. Contoh hewan pemakan daging, di antaranya yaitu harimau, singa, hiu, buaya, ular, elang, dan sebagainya. Mereka ini bisa dikatakan sebagai kumpulan hewan yang terdefinisi atau dengan jelas, dalam artian memang benar hewan-hewan tersebut adalah hewan pemakan daging. Lanjut, setelah ada himpunan pasti ada juga yang bukan himpunan. Yang bukan himpunan itu yang seperti apa? Contoh seperti lebih kepada spesifik sifat. Di sini saya berikan contoh himpunan para wanita berparas cantik. Ada anggotanya adalah Asri, Bunga, Vika, Inggi, Risma, Tanti. Walaupun mereka dikelompokkan sebagai wanita berparas cantik, ini tidak bisa dikatakan himpunan karena tidak terdefinisi atau kebenarannya bisa langsung disanggah. Mungkin bagi mereka adalah kumpulan wanita cantik, tetapi bagi wanita lain atau bagi kelas lain, bagi negara lain, mereka tidak dikatakan cantik. Maka itulah nilai kebenarannya tidak bisa dibuktikan. Maka dikatakan sebagai bukan himpunan. Next, notasi dan anggota himpunan. Notasi himpunan dilambangkan dengan tanda kurung kurawal dan anggotanya dituliskan di dalam tanda kurung kurawal tersebut. Nah, kira-kira tanda kurung kurawalnya seperti ini. Bisa Anda buat seperti yang lain asal jangan keluar daripada patokan ini. Sedangkan cara untuk menyatakan himpunan itu menggunakan 3 cara. Yang pertama dengan cara menggunakan kata-kata atau deskripsi. Yang kedua dengan cara mendaftarkan anggota daripada himpunan tersebut dengan tabulasi. Dan yang ketiga dengan menggunakan notasi pembentuk himpunan. Biar lebih jelasnya lagi, kita simak contoh berikut ini. Misal himpunan A adalah kumpulan bilangan asli kurang dari 10. Nah, ini menggunakan kata-kata. Kata-kata kumpulan, bilangan asli, kurang dari 10. Kata-kata itu dirangkai menjadi satu kalimat, menjadi kumpulan bilangan asli kurang dari 10. Atau yang kedua, kita tuliskan anggotanya langsung, bukan dengan tulisan, tetapi langsung dengan angka atau bilangan dari angka 1 sampai angka 9. Dan orang sudah paham bahwa angka 1 sampai 9 adalah suatu bilangan asli yang kurang dari 10. Bisa juga kita menggunakan notasi pembentuk himpunan, tidak menuliskan dengan kata-kata ataupun dengan bilangan, melainkan dengan variabel berubah seperti X. Di sini ditulisnya cara baca himpunan A. Nah, dibacanya
ada iklan sebentar tadi ya. Himpunan X, di mana X kurang dari 10 dan X-nya adalah anggota bilangan asli. Nah, itu yang seperti tanda huruf E agak melengkung, tidak bersiku, itu dibacanya anggota. Cukup jelas? Kita lanjut jika sudah jelas. Ada beberapa himpunan bilangan, diantaranya yang sering kali keluar di dalam matematika. Pertama, ada namanya himpunan bilangan asli, yang kita tahu anggotanya dari angka 1 berarah ke kanan atau berarah positif. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ada juga yang sering keluar adalah himpunan bilangan bulat, adalah himpunan bilangan mulai dari 0 positif dan 0 negatif. Ada juga bilangan himpunan cacah yang dimulai dari 0 arahnya positif, berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Himpunan bilangan prima, yaitu himpunan yang hanya bisa dibagi 2 kali, dibagi 1 dan dibagi oleh dirinya, seperti 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Lalu ada himpunan bilangan genap, adalah himpunan yang hanya bisa dibagi 2, seperti 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Himpunan bilangan ganjil, kebalikan dari himpunan bilangan genap, tidak bisa dibagi 2, 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Penamaan untuk himpunan bilangan. Tadi sudah kita tahu macam-macam bilangan, dari mulai bilangan cacah, bulat, ganjil, genap, dan seterusnya. Mereka ini biasa kita berikan nama, biasa dengan namanya sendiri, hanya disingkat. Seperti di sini, himpunan bilangan asli kita singkat A, himpunan bilangan bulat kita singkat B, himpunan bilangan cacah kita singkat dengan C, himpunan bilangan prima kita singkat dengan P. Untuk himpunan bilangan genap kita singkat dengan huruf N saja, mewakili dari genap. Sedangkan himpunan bilangan ganjil kita singkat dengan huruf J, mewakili ganjil. Karena genap dan ganjil memang diawali dengan huruf G, maka kita ambil huruf yang lebih dominan terhadap huruf itu sendiri ya. Setelah tahu, kita next ke pelajaran selanjutnya, itu tentang himpunan kosong, bagian, dan semesta. Apa itu himpunan kosong? Adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Namanya juga kosong ya, pasti tidak ada anggotanya. Lalu himpunan bagian adalah himpunan bagian yang masih termasuk anggota pada himpunan yang lain. Seperti contoh misalkan tangan. Tangan adalah bagian daripada tubuh. Nah, biar lebih memahami lagi, nanti kita berikan contoh-contoh yang lain. Lalu ada himpunan semesta. Maksud semesta di sini adalah himpunan yang semua objek yang dibicarakan, keseluruhan himpunan kelompok yang sedang kita bicarakan itu dikatakan sebagai himpunan semesta. Notasi himpunan kosong, bagian, dan semesta. Penulisannya untuk himpunan kosong bisa ditulis dengan kurung kurawal saja, bisa ditulis dengan bilangan 0 yang dicoret, atau kurung kurawal di dalamnya ada bilangan 0 tapi dicoret. Itu dikatakan sebagai himpunan kosong atau himpunan yang tidak memiliki anggota. Sedangkan himpunan bagian lambangnya adalah seperti huruf E yang tidak bersiku. Dan himpunan semesta ada yang menuliskan dengan S artinya semesta dalam Indonesia, ada juga menuliskan dengan U universal dalam bahasa Inggrisnya. Cara menyelesaikan himpunan paling mudah itu dengan cara menggunakan diagram Venn. Diagram Venn adalah cara menyatakan himpunan di mana anggotanya dinyatakan dengan noktah di dalam daerah lengkungan, dan untuk semestanya dinyatakan dengan daerah persegi panjang diberi lambang S di kiri atas atau U. Nah, contoh nih biar lebih paham, saya berikan himpunan suatu bilangan di mana semestanya dari angka 0 sampai angka 10, bilangan cacah ya. Lalu ada himpunan A anggotanya 1, 3, dan 5. Himpunan B anggotanya 0, 2, 4. Dan jika dituliskan dalam diagram Venn, penulisannya adalah pertama buat dulu persegi panjangnya, lalu buat lingkaran seperti tidak harus bentuk lingkaran, oval juga boleh. Tuliskan di dalam lingkaran tersebut anggotanya, anggota si himpunan A 1, 3, dan 5, lalu anggota himpunan B 0, 2, dan 4. Kita berikan nama, jangan lupa bahwa lingkaran yang di sebelah kiri himpunan A, sebelah kanan himpunan B. Lalu angka yang tidak ada di A dan B di mana Pak? Pertanyaannya, karena semestanya dari 0 sampai 10, maka bilangan-bilangan atau angka yang tidak ada di himpunan A dan di himpunan B kita tuliskan di luar lingkaran, tapi masih di dalam persegi panjang itu sendiri. Yang belum masuk adalah angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, dan angka 10.
Jangan lupa biasakan tuliskan huruf S atau U di atas sebelah kiri paling ujung. Selanjutnya tentang operasi himpunan. Operasi himpunan beda dengan operasi matematik yang sering kita pelajari, kali bataku, kali bagi, tambah dan kurang. Operasi himpunan di sini memang sebenarnya tidak jauh beda dari itu. Cuman operasi himpunan lebih kepada namanya, ada operasi himpunan irisan, ada operasi himpunan gabungan, operasi himpunan selisih, dan operasi himpunan komplement. Irisan dilambangkan seperti huruf N kecil dan gabungan seperti huruf U kecil, sedangkan selisih atau kurang dilambangkan dengan tanda strip, dan komplement ada yang menuliskan dengan tanda aksen, koma kecil di atas, atau menggunakan tanda huruf C tapi tulis di atas. Biar lebih jelasnya lagi apa itu irisan, gabungan, selisih, dan komplement, kita simak contoh berikut ini. Arti daripada irisan itu sendiri adalah apabila ada anggota atau beberapa anggota yang masuk ke dalam dua himpunan atau lebih. Maksudnya, bilangan tersebut ada di himpunan A, ada di himpunan B. Atau contoh misalkan Andi, dia suka bermain bola, dia juga suka bermain voli. Karena Andi suka kedua permainan tersebut, maka dia dikatakan beririsan. Si Andinya, bukan kegemaran olahraganya. Yang dimaksud dengan gabungan adalah semua anggota himpunan dari beberapa himpunan disatukan di dalam himpunan yang baru dengan catatan anggota yang sama cukup dituliskan satu saja, tidak harus dua-duanya. Perwakilan. Sedangkan selisih adalah pengurangan atau suatu himpunan oleh himpunan yang lain. Bisa juga kita katakan beda lah. Dan selisih di sini yang sama antara himpunan satu dan himpunan itu yang dibuang. Nah, sisanya itu yang menjadi jawaban. Komplement adalah yang bukan anggota dari suatu himpunan yang dibicarakan. Artinya komplement itu bisa kita bilang sebagai orang asing lah, yang tidak dibicarakan. Tapi bisa juga dia masih dalam satu semesta. Nah, biar lebih pasti kita simak contoh berikut. Untuk irisan, yang tadi sudah dijelaskan bahwa irisan itu adalah di mana anggotanya masuk di dalam dua kelompok sekaligus atau lebih. Di sini ada himpunan A beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Himpunan B negatif 3, negatif 2, min 1, 0, 1, dan 3. 0, 1, 2, dan 3. Nah, irisan dari himpunan A dan himpunan B, cara menyelesaikannya adalah lihatlah anggota di A dan di B yang anggotanya sama, yaitu angka 1, angka 2, dan angka 3. Atau bilangan 1, bilangan 2, dan bilangan 3. Nah, yang ada di himpunan A begitupun yang ada di himpunan B, itulah yang jadi jawabannya. Maka A irisan B sama dengan 1, 2, dan 3. Sedangkan untuk contoh gabungan, misal di sini saya memberikan contoh himpunan P beranggotakan 2, 3, 5, 7, 11. Sedangkan himpunan J 1, 3, 5, 7, 9. Yang dikatakan gabungan adalah gabungkan kedua himpunan tersebut menjadi himpunan baru dengan syarat bilangan yang sama tidak ditulis semuanya, cukup salah satu saja. Nah, di sini bilangan yang sama kan ada bilangan 3, bilangan 5, dan bilangan 7. Mereka tidak harus ditulis semuanya, 3-nya 2 kali, 5-nya 2 kali, tidak, tapi cukup satu saja. Maka jawabannya P gabungan J adalah 1, 2, 3, 5, 7, 9, dan 11. Untuk selisih, atau bisa kita sebut dengan pengurangan atau beda, sama saja lah. Cuman yang lebih tepatnya lagi kita sebut saja selisih. Di selisih diberikan contoh di sini suatu himpunan C beranggotakan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sedangkan himpunan N 2, 4, 6, 8, 10, 12. Selisihnya yang mana? Nah, selisihnya jika yang ditanyakannya C selisih N, maka kita patokan nanti ke himpunan C dengan catatan anggota di himpunan C yang ada di anggota himpunan N jangan dibawa, artinya buang, karena mereka sudah habis dikurangi oleh himpunan N. Maka muncullah jawaban C selisih N, di mana hasilnya adalah 0, 1, 3, 5, 7, 9. Lalu angka 2, 4, 6, 8 kemana? Itu hilang, habis, yang dikurangi oleh bilangan N itu sendiri. Tapi sebaliknya, jika N yang selisih C, maka kita patokan ke himpunan N yang anggotanya tidak sama dengan anggota di C. Itu jawabannya. Simpel kan?
untuk komplement itu sendiri, misal ada suatu himpunan di mana semestanya dari 0 sampai 10, himpunan A-nya 135, sedangkan himpunan B-nya 0246. Lalu ada pertanyaan misalkan A komplement. Jika A komplement, jawabannya jangan mengisi himpunan A, tapi isikan himpunan semesta yang ada anggotanya di A, jangan diajak. Semesta itu kan dari 0 sampai 10, sedangkan 135 itu juga ada di himpunan A, tapi jangan diajak. Langsung aja kita ajak dari 0, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi yang 135 jangan diajak karena mintanya komplement dari A yang bukan A. Yang bukan A adalah 0, 1, 2, 3, 0, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Begitupun nanti ketika ada pertanyaan komplement dari B, ya jangan diajak anggota B, sisanya saja yang dimasukkan. Cukup jelas? Jika sudah cukup jelas, kita lanjut ke bagian contoh soal cerita yang berkaitan dengan himpunan. Ini masih contoh, jadi tolong disimak baik-baik. Misalkan ada soal begini. Dalam suatu kelas terdapat 21 orang gemar bermain voli, 17 orang gemar catur, dan 5 orang gemar bermain voli dan catur. Ada berapakah siswa di dalam kelas tersebut? Nah, Anda jangan langsung tergesa-gesa menjawab 21 orang ditambah 17 orang ditambah 5 orang, jadi sekian orang, enggak. Jangan dijumlahkan angka-angka yang tadi 21 ditambah 17 ditambah 5. Itu bukan jumlah siswa yang di dalam kelas tersebut. Perhatikan, ada 5 orang yang suka gemar keduanya. Dia gemar voli dan gemar catur. Itu perlu jadi pertimbangan. Nah, kita selesaikan dengan cara aljabar. Pertama, yang 5 orang yang gemar keduanya, maka kita sebut sebagai irisannya. Irisannya sama dengan 5. Sedangkan yang gemar voli itu ada 21 orang. Tapi ingat, sebagian orang sudah masuk juga di dalam olahraga voli tersebut yang tadi irisan 5 orang. Jadi pada dasarnya sudah bukan 21 orang lagi jika hanya untuk mencari si voli saja, karena beberapa orang yang suka voli juga ada yang suka catur. Maka menjadi voli sama dengan 21 dikurangi dengan irisan. Menjadi 21 diambil 5, ya hasilnya adalah 5. Itu hasilnya adalah 16 orang. Sedangkan yang catur itu kan 17 orang. Nah, kita kurangi juga dengan irisan. 17 kita kurangi dengan irisan, yaitu irisannya 5. Seperti pada layar. Maka 17 dikurangi 5 hasilnya 12. Jadi kesimpulannya, semestanya itu adalah yang beririsan ditambah yang suka voli ditambah yang suka catur. Berjumlah 5 tambah 16 ditambah 12, hasilnya 33 siswa. Jadi bukan 21 ditambah 17 menjadi 38, 38 ditambah lagi dengan 5 menjadi 42, bukan. Tapi kita menjumlahkan dulu siswa yang suka kedua kegemaran tersebut kita pisahkan. Maka hasilnya yang 21 orang dikurangi 5 menjadi 16, yang 17 orang dikurangi dengan 5 menjadi 12. Nah, baru ketahuan bahwa siswa di dalam kelas tersebut hanya ada 33 siswa. Jika memang dicek secara soal memang benar, yang suka voli ya memang ada 21 orang. Itu 21 orang sudah termasuk ada yang suka voli, yang suka catur juga. Paham sampai sini? Jadi jika kurang paham kita bisa ulangi lagi. Nah, maka saat kita menjawab dengan diagram Venn, seperti biasa ya, kita membuat diagram Venn itu adalah di persegi panjang, di dalam persegi panjang, di mana ujungnya kita berikan tanda S atau U, sedangkan untuk himpunannya kita bisa menggunakan 2 lingkaran. Kalau himpunannya ada 3 yang di soal, kita buat 3 lingkaran. Cek lagi. Nah, ini dia ya. Jadi jelas di dalam diagram Venn di sini yang beririsan, perhatikan angka 5. Angka 5 itu jika kita tarik pada sebelah kiri gambar atau sebelah kanan gambar lingkaran, dia ada di tengah-tengah karena dia masuk pada 2 kegemaran tersebut, voli dan catur. Maka kita simpan di tengah, lalu tinggal sisanya untuk mengisi yang 16 dengan 12 itu adalah dengan cara jumlah siswa yang suka voli 21 kita kurangi 5 jadi 16, dan jumlah siswa yang suka
bermain catur 17 kita kurangi 5 jadi 12. Nah, contoh soal cerita yang berkaitan dengan himpunan. Dalam suatu kelas terdapat 48 siswa. Mereka memilih dua jenis olahraga, di mana 29 memilih basket, 27 memilih voli, dan 6 siswa tidak gemar keduanya. Nah, perlu catatan di sini kalau tadi kan gemar keduanya, kalau di sini malah tidak gemar keduanya. Lalu cara menjawabnya seperti apa? Kita bisa selesaikan ini dengan cara diagram Venn. Langkah pertama biasa ya membuat persegi panjang, lalu membuat dua lingkaran yang saling beririsan. Dua lingkaran ini mewakili kelompok yang basket dan kelompok yang voli. Karena yang gemar keduanya tidak diketahui, maka kita tuliskan dulu dengan X. Nah, baru sisanya 29 dikurangi X. Kenapa 29? Nah, anggap itu lingkaran yang basket. Yang tadinya 29 kita kurangi dengan X. Begitupun selanjutnya yang di lingkaran untuk voli 27 siswa, kita tulis juga 27 dikurangi X. Maka mendapatkan hasil 29 dikurangi X ditambah X ditambah 27 dikurangi X ditambah 6. 6 ini adalah siswa yang tidak gemar keduanya, tetap harus ditulis ya. Jumlah siswa seluruhnya berapa? 48, maka sama dengan 48. Nah, di sini ada min X dan plus X. Ini kan min 1X ditambah X habis, maka kita coret, tidak ada. Tinggal hasilnya itu menjadi 62 dikurangi X. 62 didapat dari 29 ditambah 27 dan ditambah 6. Lalu min X di sini karena ada satu lagi negatif X yang tidak dicoret. Sama dengan 48, maka nilai dari negatif X sama dengan 48 diambil 62. Nah, di sini yang tadi 62 ada di sebelah kiri, pindahkan ke sebelah kanan, tandanya berubah jadi tadinya plus jadi min. Maka nilai negatif X sama dengan negatif 14. Maaf ini salah tulisnya sedikit. Hasilnya maka nilai X adalah 14. Artinya yang suka keduanya ada 14 orang. Jadi yang suka keduanya ada 14 siswa. Lupa ini ya, yang 6 tadi harus kita tuliskan juga di luar lingkaran, tapi masih dalam kurung semesta ya, persegi panjangnya. Lanjut, di sini ada tugas 1, irisan dan gabungan. Himpunan H, himpunan B, yang ditanyakan adalah H irisan B. Lalu ada himpunan P, ada himpunan N yang ditanyakan P gabung N. Selisih dan komplement, di sini ada contoh soal himpunan C dan himpunan J. Pertanyaannya adalah C selisih J. Lalu ada himpunan semesta, ada himpunan A, ada himpunan B. Yang ditanyakan adalah komplement dari A dan komplement dari B. Jika sudah ditulis, kita hapus ya satu persatu. Masuk ke soal yang kedua atau bisa disebut tugas kedua. Tugas 2, dalam suatu kelas terdapat 25 orang gemar bermain voli, 15 orang gemar catur, dan 3 orang gemar bermain voli dan catur. Berapakah seluruh siswa yang ada di kelas tersebut? Nah, bisa menggunakan dengan metode aljabar ataupun diagram Venn, sama saja. Dalam suatu kelas terdapat 48 siswa, mereka memilih dua jenis olahraga, 29 siswa gemar basket, 20 siswa gemar voli, dan 6 siswa tidak gemar keduanya. Berapa siswa yang gemar basket dan voli? Jika Anda menyimak contoh soalnya pasti bisa menjawablah tugas-tugas ini, karena tidak jauh beda tugas ini dengan contoh soal, bahkan bisa dikatakan sama untuk latihan saja. Sampai di sini sudah pembelajaran kita. Tutup dengan hamdalah. Terima kasih, sampai bertemu kembali pada kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.